Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nujumul Laila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, dan saya adalah guru kelas 5A SD Negeri Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri Cangkring B, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak pada kelas 5 semester 2. Tema 8, Lingkungan Sahabat Kita, subtema 2, Perubahan Lingkungan, pembelajaran 1, dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon saran dan masukannya ya, agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Untuk memulai kegiatan pagi ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk memimpin doa dari tempat duduknya. Tempat duduk siaga, berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti anak semua sehat. Semangat ya, hari ini kita memulai pelajaran. Semangat? Sebagai rasa nasionalisme kita dan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita tercinta, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu. Anak-anak berdiri. Untuk mengawali aktivitas pagi ini, biar semangat, mari kita melakukan tepuk bersama ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Mana semangatmu? Tunjukkan Bu Guru. Mana semangatmu? Kelas 5. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema yang kedua yaitu perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menguraikan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar, kemudian dengan kegiatan pengamatan dan
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, serta dengan mencoba siswa mampu membuat kesimpulan dan menentukan terjadinya air tanah dan air permukaan. Materi pelajaran hari ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, air tanah, dan air permukaan. Coba kalian amati gambar yang ada di layar. Ada gambar A dan gambar B. Terlihat jelas gambarnya? Pertanyaannya, apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Menurutmu bagaimana dengan gambar A? Ya, gambar A menunjukkan keindahan alam. Gambar B, tanah yang tandus. Ya. Gambar mana yang lebih indah? Gambar A. Dapatkah lingkungan seperti gambar A ini berubah menjadi gambar B? Bisa. Apa yang menyebabkan? Sekarang dibalik, apakah lingkungan seperti gambar B bisa berubah menjadi gambar A? Bisa. Bagaimana caranya? Ditanami pohon. Apalagi? Ini jauhan. Ya. Terus sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan di sekolah maupun di rumah. Bagaimana? Menyirami tanaman, ada yang lain? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti kita akan melaksanakan yang namanya proyek. Ada dua macam. Ya. Yang pertama adalah menuliskan peristiwa yang terdapat dalam teks bacaan siklus air tanah melalui diagram air. Kemudian proyek yang kedua adalah melakukan percobaan tentang kondisi tanah dapat mempengaruhi penyerapan dan penyimpanan air. Baik, sebelum kita menuju ke materi, guru akan membagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Di dalam LKPD tersebut, di situ ada juga barcode untuk AR siklus air. Nanti kalian bisa scan barcode di sana. Sekarang guru punya alat peraga. Coba kalian lihat semua. Bagus tidak alat peraganya? Ini namanya adalah diorama siklus air. Apa? Diosia. Apa? Diosia. Diosia itu singkatan dari diorama siklus air. Tanda panah ke atas ini menunjukkan penguapan. Ada sinar matahari, kemudian menyinari bumi dan air, terjadilah yang namanya penguapan. Naya, kamu tunjuk mana yang menunjukkan penguapan? Penguapan disebut evaporasi. Sekarang guru mau ke kelompok 2. Setelah evaporasi, air kemudian naik menjadi awan. Awan ini disebut kondensasi. Sekarang guru mau ke kelompok 3. Air yang terkondensasi berubah menjadi air hujan. Disebut apa air hujan? Presipitasi. Nah, dan yang terakhir air hujan
menuju ke tanah, masuk ke dalam tanah disebut infiltrasi. Jelas dari gambar ini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Baik, sekarang kalian buka HP. Kita akan bermain menggunakan AR siklus air. Coba dilihat AR-nya. Sudah terlihat? Slide-nya sudah terlihat? Sudah. Yang nomor 4. Desain 4. Coba klik nomor 1. Baca. Bisa ya? Coba klik evaporasi. Baca. Apa itu evaporasi? Yang keras. Ya, proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Bagus. Coba kalian klik nomor 1. Klik nomor 1. Ada angka 1 di sana? Ya. Nah. Kelompok 3. Bacakan apa yang ada di nomor 1. Sekarang yang evaporasi. Tolong dibacakan kelompok 2. Klik evaporasi, dibacakan. Proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Ya, sekarang kelompok 4. Bacakan kondensasi. Kelompok 4, bacakan. Yang keras. Proses di mana perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang terkandung di dalam. Yang terakhir kelompok 1, presipitasi. Proses mencairnya awan partikel menarik suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk masing-masing kelompok sudah membacakan siklus air. Nah, tadi anak-anak sudah tahu tentang apa itu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sekarang kita akan belajar tentang infiltrasi. Apa itu infiltrasi? Coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar?
yaitu lingkungan sahabat kita. Sub yang kedua, untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.8. Materi yang kita pelajari adalah air tanah. Nah, apa itu air tanah? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Oke, keberadaan air tanah tidak lepas dari siklus air. Masih ingat apa itu siklus air? Siklus air atau daur air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Nah, bagaimana hubungan air tanah dengan siklus air? Yuk kita simak kembali bagaimana proses terjadinya siklus air. Siklus air diawali dari tahap penguapan atau evaporasi, di mana air di permukaan bumi mengalami penguapan karena panas matahari. Selanjutnya, hasil dari penguapan atau evaporasi adalah uap air. Di atmosfer, uap air akan mengalami penumpukan atau kondensasi menjadi titik-titik air, awan, ataupun embun. Nah, jika titik-titik air di awan sudah mulai jenuh, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Selanjutnya, air hujan akan turun ke bumi menjadi air limpasan atau air permukaan, dan ada pula yang terserap oleh tanah menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah, sedangkan air limpasan adalah air yang mengalir di atas permukaan tanah. Oleh karenanya, air limpasan disebut juga sebagai air permukaan. Air tanah lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Sedangkan air limpasan lebih kotor karena tercampur berbagai material yang ada di atas permukaan tanah. Bagaimana anak? Jadi lebih mengertikan apa itu siklus air tanah? Mengerti? Baik, bagaimana sudah kalian ketahui bahwa kita nanti akan melakukan dua proyek, ya. Proyek yang pertama adalah membuat diagram alir, dan yang kedua adalah melakukan percobaan. Kegiatan proyek yang akan kita lakukan hari ini yaitu kita laksanakan selama 1 hari, yaitu membuat diagram alir dan melakukan percobaan tentang kondisi tanah mempengaruhi penyerapan dan penyimpanan air. Baik, sekarang coba baca teks siklus air tanah yang ada di LKPD yang sudah kalian pegang. Baca, nanti pembaca guru akan menyebutkan nama untuk membaca paragraf pertama. Dibaca Maya. Yang kelas Maya. Paragraf kedua dibaca Mila. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah, celah-celah dan melalui tanah serta menjual. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air saluran atau air. Di bacaan tersebut, buatlah diagram alir pada LKPD. Silakan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Kerjakan dengan bersama kelompoknya masing-masing.
Ini tempat dibaca yang keras. Peristiwa 1. Peristiwa 1. Proses siklus air ketika terdapat transformasi udara lalu terletakkan ke tanah sebagai hujan. Sebagian air akan masuk ke sungai lalu air keras. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Setujukah dengan kelompok 1? Nah, sekarang kelompok 2 bacakan peristiwa 2. Air yang turun ke bumi akan terjadi evaporasi atau penguapan, lalu menjadi awan atau ketinggian. Bagaimana kelompok yang lain? Setujukah dengan kelompok 2? Sekarang peristiwa 3 dibaca kelompok 3. Perlawanan jurusan sinar kecil atau datar akan mendapat besarnya air ke tanah. Bagaimana kelompok yang lain? Setujukah dengan kelompok 3? Baik, jadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan diagram mengalir masing-masing kelompok, maka berikan tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan mengerjakan proyek yang kedua, yaitu melakukan percobaan. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan air, batu bata, 2 buah wadah. Ya. Kemudian wadah yang pertama diisi batu bata. Yuk, masing-masing kelompok yang ke wadah 1 diisi batu bata. Wadah yang kedua diisi batu. Sudah? Sekarang ukur air masing-masing wadah setinggi kurang lebih 5 cm. Kalau kelebihan diambil airnya ya. Yang pakai garis. Garisnya dipasang sini. Diukur yang sekarang diamkan kedua wadah tersebut kurang lebih 1 jam. Nanti setelah 1 jam kita akan mengamati apa yang terjadi. Oke, sekarang ukur yang 1 bagian. Sudah sesuai ya? Setelah 1 jam, coba amati tinggi air. Sekarang anak-anak coba ukur kembali air yang ada di wadah tadi. Bisa ya? Kalau ada kesulitan, anak-anak boleh bertanya. Bisa ya? Setelah mengukur ketinggian kedua wadah, ketinggian air dari kedua wadah, menurut pengamatanmu, adakah perbedaan permukaan air pada kedua wadah? Ada. Apa yang terjadi pada air di wadah yang berisi batu bata? Kelompok 5. Apa yang terjadi di wadah yang berisi batu bata? Airnya bagaimana? Airnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Apa yang terjadi di wadah yang berisi bongkahan batu? Kelompok 4. Airnya bagaimana? Berkurang atau tetap? Tetap. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan air tanah? Kelompok 3. Air tanah adalah air hujan yang meresap dan mengalir ke bawah permukaan tanah. Ya, air hujan yang meresap dan mengalir di bawah permukaan tanah. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan air permukaan?
yang mana yang menunjukkan air permukaan? Wadah satu menunjukkan air tanah karena batu bisa menyerap air. Maksudnya batu bata bisa menyerap air. Karena yang tidak menyerap air di wadah yang kedua, berarti wadah yang kedua menunjukkan air permukaan. Nah, baik, dari percobaan yang telah kalian lakukan, coba sekarang kumpulkan laporan yang sudah kalian buat. KPP-nya dikumpulkan. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini, Andika? Gila. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air hingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Dari kedua temanmu tadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kekeringan yang terjadi itu bisa disebabkan dari faktor alam, juga bisa disebabkan dari faktor manusia. Salah satu penyebab faktor alam salah satu penyebabnya adalah kondisi tanah yang kering. Kemudian tanah berbatu menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Sementara tanah yang terbuat batu bata terbuat dari tanah liat. Tanah liat dapat menyerap air. Apa manfaat dari pelajaran kita hari ini? Menambah ilmu. Gimana? Ya, dapat mengetahui siapa lain. Apa nilai yang suka dengan pelajaran hari ini? Materi apa yang sudah kita pelajari tadi? Siklus air. Dan lebih spesifik siklus air tanah. Baik, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi. Guru akan membagikan lembar soal untuk dikerjakan. Ini nanti setelah guru koreksi bagi anak-anak yang telah mencapai KKM akan guru berikan penanyaan, dan bagi anak-anak yang belum mencapai KKM nanti mengikuti remedial. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan. Kita masih akan menggunakan siklus air ya. Nah, sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita nyanyikan dulu lagu Jalanan.
Semoga pertemuan hari ini